Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Nela Widyastuti, FSMIKOM selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking, serta yang kami hormati, Saudari Almaurisa Putri dan Sofi Indah selaku pembicara webinar kali ini, dan teman-teman peserta webinar kesehatan mental yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meski harus dilaksanakan secara daring, namun semoga kita tetap sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara ini merupakan acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Arts University dengan mengusung tema Young People and Mental Health in a Changing World. Hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dimulai, dengan sangat antusias perkenalkan, saya Rifti Nur selaku Master of Ceremony yang akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Dilanjut dengan acara kedua, yaitu pembukaan oleh moderator, yaitu Syifa Salsabila. Yang ketiga, penyampaian materi pembicara 1 oleh Almaurisa Putri. Lalu dilanjut dengan acara keempat, yaitu penyampaian materi pembicara 2 oleh Sofi Indah. Selanjutnya, acara yang kelima, yaitu sesi tanya-jawab sekaligus diskusi, sampai ke acara yang terakhir, yaitu penutupan oleh moderator dan MC. Hadirin yang kami hormati, kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara webinar menjaga kesehatan mental hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin. Boleh sebelum masuk ke diskusi, saya ingin menanyakan dulu nih kepada salah satu peserta, kenapa kalian mau mengikuti acara webinar ini? Boleh ada yang mau menjawab? Boleh ada yang mau menjawab? Atau mau mengajukan dirinya? Halo, apakah terdengar suara saya? Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab yang akan berhadiahkan saldo GoPay untuk satu peserta yang aktif. Langsung saja kepada Teh Siva selaku moderator dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC Teh Risti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Siva Salsabila Maharasya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi dari pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang Young People and Mental Health in the Changing World, yang artinya generasi muda yang berbahagia, tangguh, dan sehat jiwa menghadapi perubahan dunia. Kenapa mengambil tema ini? Karena generasi muda zaman sekarang sering menghabiskan banyak waktu di dunia maya, sehingga mereka rentan mengalami kejahatan cyber, perundungan cyber, bahkan kecanduan video game yang bertemakan kekerasan. Remaja yang tidak dapat mengendalikan dirinya dan keluarga yang gagal memberi bimbingan dan arahan dikhawatirkan akan mengalami masalah kesehatan jiwa di kemudian hari, apalagi jika tidak dideteksi dan ditangani secara dini. Untuk itu, webinar kali ini akan membahas tuntas dari pengertian sampai cara menjaga kesehatan mental di usia remaja, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan dalam webinar kali ini. Maka diharapkan kepada seluruh teman-teman untuk dapat memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Penyampaian materi untuk setiap pembicara kami beri waktu selama 15 menit.
Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat Teteh Almaurisa Putri untuk menyampaikan materinya. Kepada Teh Alma, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Teh Sipa, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum teman-teman. Sebelum membahas tentang kesehatan mental, di sini saya akan menjelaskan kesehatan mental secara garis besarnya. Kita perlu memahami pengertian dari sehat itu sendiri. WHO memberikan pengertian tentang sehat sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, sejahtera, dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan. Nah, definisi ini semakin menjelaskan bahwa kesehatan mental merupakan bagian dari kesehatan. Kesehatan mental juga sangat berhubungan dengan kesehatan fisik dan perilaku. Next. Yang dari yang memiliki potensi sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup di dalam mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu menghadapi. Next. Mental memiliki hubungan yang bersifat kontinum. Jika dilihat dari kontinumnya, kesehatan mental yang tidak diperhatikan dapat berkembang menjadi mental illness. Keadaan ini relatif menetap namun dapat berubah seiring waktu, adapun situasi yang dialami individu. Yang pertama ada positive mental health. Individu yang sehat mental atau memiliki positive mental health mampu menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Individu ini menunjukkan situasi dalam kehidupan dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Individu menunjukkan kesejahteraan dan merasakan kebahagiaan. Salah satu ciri individu yang sehat mental adalah memiliki resiliensi. Resiliensi merupakan kapasitas untuk mengatasi kesulitan dan menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup. Resiliensi erat kaitannya dengan kemampuan dalam menyesuaikan diri. Ketika individu mampu menyesuaikan diri, mampu mengatasi kesulitan dan bangkit dari kesulitannya, mereka dianggap memiliki resiliensi. Yang kedua ada mental health problem. Mental health problem mengganggu cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Bedanya, tingkatan terganggunya lebih rendah dibandingkan mental illness. Mental health problem lebih umum dan dapat dialami dalam waktu sementara sebagai reaksi terhadap tekanan hidup. Mental health problem memang lebih ringan dibandingkan mental illness. Tetapi masalah ini mungkin berkembang menjadi mental illness jika tidak ditangani secara efektif. Mental health problem dapat muncul dari berbagai aspek, seperti aspek emosi, perilaku, atensi, serta regulasi diri. Mengalami kekerasan di masa kecil, merasa terasing dari lingkungannya, kehilangan orang yang dicintai, stres yang berkepanjangan, kehilangan pekerjaan, penyalahgunaan obat-obatan adalah beberapa contoh faktor yang dapat memicu seseorang memiliki mental health problem. Teknik perawatan diri dan perubahan gaya hidup umumnya dapat membantu mengelola gejala mental health problem yang lebih buruk. Mungkin ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengatasi mental health problem, seperti mencari dukungan dari teman, menjaga kesehatan fisik, dan melakukan berbagai aktivitas yang baik. Dan yang ketiga ada mental illness.
Mental illness adalah kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, atau perilaku. Mental illness dikaitkan dengan kesulitan atau masalah yang mengganggu keberfungsian dalam kegiatan sosial, pekerjaan, atau aktivitas keluarga. Artinya, orang yang memiliki mental illness secara signifikan memengaruhi cara mereka merasa, berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Mental illness bukanlah hal yang memalukan, melainkan sebuah kondisi medis sama seperti penyakit jantung atau diabetes. Mental illness dapat disembuhkan dan para ahli di bidangnya juga terus memperluas pemahaman serta mengembangkan perawatan untuk membantu orang dengan kondisi kesehatan mental supaya dapat kembali berfungsi dengan dalam kehidupan sehari-harinya. Next, Aris. Adapun ciri-ciri proses perkembangan kesehatan mental pada remaja, remaja yang memiliki kesehatan mental ini memiliki ciri-ciri yang dapat kita amati dalam proses perkembangannya. Yang pertama, proses biologis. Proses biologis pada seseorang melibatkan terjadinya perubahan fisik pada tubuh seseorang. Perkembangan fungsi-fungsi tubuh seperti fungsi seksual akan memengaruhi perilaku dan perkembangan seseorang. Beberapa contohnya adalah gen yang diwarisi dari orang tua, perkembangan otak, tinggi badan, dan kenaikan berat badan, kemajuan dalam keterampilan motorik, serta perubahan hormonal. Yang kedua ada proses kognitif. Proses kognitif melibatkan perubahan dalam cara berpikir individu dan kecerdasan seseorang. Proses ini erat kaitannya dengan perkembangan otak. Seseorang yang sehat mental dan memiliki perkembangan kognitif yang memadai memunculkan kemauan untuk mempelajari hal baru di sekitarnya, memiliki kreativitas dan kemampuan bahasanya pun berkembang. Selanjutnya ada proses sosial emosional. Proses sosial emosional melibatkan perubahan emosi, kepribadian, hubungan yang baik dengan orang lain, dan lingkungan sosial. Proses sosial emosional yang berkembang dengan baik membuat seseorang mampu menyadari, membedakan, mengelola, serta mengekspresikan emosinya secara tepat. Next. Masalah kesehatan mental pada remaja dapat diamati dari adanya permasalahan pada tahapan perkembangan pada 3 area besar. Yang pertama yaitu emosi. Berbicara tentang emosi, erat kaitannya dengan kemampuan menilai serta menyadari yang dimiliki, membedakan yang dirasakan, mengelola emosi, serta mengekspresikan emosi. Seseorang yang merasa dirinya sedih, mudah murung, dan merasa kurang bahagia memiliki kemungkinan mengalami permasalahan kesehatan mental. Mereka akan memiliki banyak kekhawatiran dan kecemasan yang membuat seseorang tidak berani melakukan eksplorasi. Ketika mengekspresikan emosinya, seseorang lebih memilih menangis berlebihan, berteriak berlebihan, ataupun tantrum. Seseorang perlu diperkenalkan dan dibimbing untuk dapat memahami serta mengekspresikan emosinya dengan cara yang disesuaikan. Dan yang kedua ada perilaku. Dalam mengalami permasalahan perilaku pada anak, penting untuk mengingat proses pembentukan perilaku berdasarkan pendekatan behavioristik. Pendekatan ini memiliki prinsip di mana gangguan perilaku terjadi karena adanya pengalaman salah belajar. Salah belajar di sini memiliki 2 arti, yaitu seseorang mempelajari dengan benar tapi contoh perilaku yang tidak baik. Ataupun seseorang yang mempelajari dengan salah contoh tapi perilaku yang baik. Dan yang ketiga ada perkembangan. Adanya masalah perkembangan sangat terkait dengan tahapan perkembangan seseorang. Beberapa permasalahan terkait perkembangan dapat dilihat dari faktor kognisi atau juga atensi. Faktor kognisi terkait dengan permasalahan kecerdasan dan juga kesulitan belajar. Next,
Adapun upaya pemberian dukungan pada kesehatan mental dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu promosi. Promosi kesehatan mental ini bertujuan untuk mempromosikan kesehatan mental yang positif. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kompetensi, ketahanan manusia, serta menciptakan kondisi dan lingkungan hidup yang mendukung. Promosi kesehatan mental dapat dilakukan dengan pemeliharaan kesehatan dan kebugaran badan. Pemeliharaan masa kehamilan khususnya pada masa prenatal dan pascanetal, serta gizi makanan penting dilakukan. Perubahan gaya hidup seperti nutrisi yang baik, olahraga, dan tidur yang cukup dapat mendukung kesehatan mental. Yang kedua ada prevensi. Prevensi kesehatan mental berfokus pada mengurangi risk faktor dan meningkatkan protektif faktor yang terkait dengan kesehatan mental. Prevensi ini bertujuan untuk mendeteksi dini dan mengenalkan bagaimana penanganan perilaku maladaptif atau seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan keadaan sekelilingnya secara wajar dan tidak mampu beradaptasi sesuai dengan tahapan perkembangan usianya dalam keluarga dan lingkungan ini menjadi fokus yang sering dilakukan dalam tindakan prevensi. Dan yang ketiga ada intervensi. Intervensi umum digunakan dalam menjelaskan berbagai macam tindakan yang dimaksudkan untuk memberikan kesembuhan atau meningkatkan penyesuaian diri. Dalam intervensi pun dapat dilakukan pada setiap pihak seperti intervensi individual berupa konseling atau psikoterapi. Selanjutnya, intervensi berbasis keluarga, intervensi sekolah, dan intervensi pada komunitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh dilanjut, Teh Sipa. Baik, terima kasih kepada Teh Riri atas penyampaian materi yang bermanfaat ini. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari pembicara kedua, yaitu Teteh Sophie Indah Suci. Kepada Teh Sophie, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini suara aku kedengeran nggak ya? Maaf. Terdengar jelas, Teh? Oh, ya. Kalau agak bising, mohon maaf ya. Oke, kenalin. Aku Sophie Indah. Aku seorang mahasiswa di salah satu universitas swasta di Bandung. Aku didiagnosis depresi dan ada ciri psikotik. Oke. Lanjut aja ya, biar ini. Apa aku normal? Sebenarnya kayak pertanyaan ini tuh pasti bakalan banyak orang yang ngerasa nanya ke diri kalian masing-masing gitu. Karena kayak ngerasa kalau misalnya kalian tuh ada sesuatu hal yang beda, kayak nggak sama kayak orang-orang yang lain gitu. Contohnya kayak ngerasa mood yang naik turun, atau mungkin kalian ngerasa ada sesuatu hilangnya minat akan suatu hal yang padahal itu tuh adalah minat yang kalian sukai gitu. Boleh next? Oke. Disclaimer ya, di sini aku tuh disclaimer buat teman-teman, di sini aku mau sharing tentang apa yang aku alamin. Jadi kalau misalnya teman-teman sebentar. Oke, teman-teman, aku lanjutin ya. Disclaimer, di sini aku mau sharing tentang apa yang aku alamin. Jadi kalau misalnya teman-teman punya diagnosis yang sama atau mungkin punya riwayat yang sama tapi gejalanya beda sama aku, kalian boleh sharing juga di sini atau tapi ini nggak semua orang sama ya, cuman garis besarnya pasti sama gitu. Gejala awalnya aku alamin ini yang pertama karena trauma di masa lalu ya teman-teman. Yang pertama adalah aku
nggak nafsu makan, atau mungkin hilangnya nafsu makan itu kayak bisa sampai seminggu 2 minggu, kayak aku tetap makan tapi itu dipaksain, tapi sebenarnya itu tuh aku nggak mau makan gitu teman-teman. Sedangkan kalau misalnya kayak kehilangan minat kalian, misal kalian yang sukanya hobinya berenang atau misalnya bersepeda, tiba-tiba kalian tuh nggak suka bersepeda yang lama banget, kayak misal seminggu 2 mingguan tuh kalian nggak mau ngelakuin hal itu. Selanjutnya kayak ngerasa, kalau aku pribadi kayak karena aku punya ciri psikotik, ngerasa orang-orang di sekitar tuh ngeliatin aku, padahal sebenarnya orang-orang itu bodo amat sama apa yang aku lakuin, tapi aku sering ngerasa semua orang yang di sekitar aku, mau itu orang yang nggak aku kenal atau misalnya orang yang aku kenal, kayak ngeliatin aku, kayak ngeliat aku tuh aneh, padahal tuh enggak sebenarnya teman-teman. Lalu kayak kalau aku pribadi itu ngedengar suara-suara yang ganggu ya di kepalaku, kayak mungkin contohnya nyuruh aku mati, contohnya kayak gitu. Boleh next? Oke, bahayanya self diagnose. Kalian kan udah tahu ya kalau self diagnose itu apa? Kayak ngeklaim diri kalian punya penyakit, padahal kalian tuh nggak pergi ke dokter atau ke orang yang profesional di bidangnya. Karena sekarang lagi tinggi-tingginya isu tentang mental health, sebenarnya aku juga pernah ngerasain self diagnose kayak gitu. Kayak dulu tuh sempat ikut ngerasain nyoba web-web yang emang bikin kayak mental kalian 50%, mental kalian bla 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 bla. Padahal sebenarnya tuh nggak gitu. Kayak ada mental kalian tuh depresi bla bla bla. Padahal kalian tuh nggak pergi ke psikiater atau psikolog gitu, teman-teman. Terus eh kalau misalnya kalian ngerasa ada hal yang sama kayak aku, atau misalnya mungkin ngerasa ada yang ganggu banget aktivitas kalian, saran aku mending kalian pergi ke tempat profesional kayak psikiater sama psikolog, karena mereka lebih tahu Google dibandingkan Google sama web-web yang kalian baca, atau mungkin kayak aplikasi-aplikasi yang contohnya buat mental health kayak gitu. Karena kalau bahayanya self diagnose ini bisa bikin mental kalian nambah rusak, terus kalian minum obat yang mungkin belum tentu itu tuh butuh buat kalian. Oh ya, kalau misalnya kalian pengen ke psikolog atau ke dokter, ke psikiater, setahu aku itu tuh bisa pakai BPJS. Karena udah tercover ya, kalau misalnya kalian emang nggak pakai BPJS atau misalnya pasien umum, itu kalau nggak salah sekitar 200 sampai 300-an. Tapi, itu gimana tempat, jadi nggak semuanya sama harganya pure segitu. Boleh next. Oke, survive. Bagi aku, jujur survive itu susah banget. Karena aku seorang mahasiswa dan juga sekarang tingkat akhir juga, itu tuh banyak banget hal-hal yang bikin mental aku tuh, kondisi aku yang sekarang buruk gitu. Kayak contohnya misalnya tugas yang emang banyak banget yang bikin stres, atau misalnya eh teman-teman yang toksik, lingkungan yang toksik juga, itu ngaruh banget buat aku. Karena dulu aku sempet banget nggak mau ketemu orang, padahal aku posisinya di situ ikutan organisasi di kampus. Dan aku tuh nggak benar-benar nggak mau ketemu orang sama sekali, nggak mau ngechat sama sekali, dan kadang sampai HP aku dimatiin, aku nggak mau berhubungan sama orang lain gitu. Lalu selalu kalau aku pribadi yang aku rasain, karena ada banyak di kepala aku bukan omongan ya, kayak apa ya, kalau dibilang kayak ada yang ngomong, tapi sebenarnya tuh kita nggak tahu itu siapa, tapi kayak ngomongnya tuh yang pertama pasti ngejelekin diri kamu. Kalau misalnya aku salah, dia tuh pasti kayak, lu tuh bego banget sih, eh udahlah mendingan mati aja atau gimana. Jujur itu tuh ganggu banget buat aku. Karena setelah aku ngalamin kayak gitu, aku mutusin buat pergi ke psikiater sama psikolog, teman-teman.
Oh ya, kalau aku dulu orangnya selalu dengerin apa kata orang. Kayak misalnya penampilan aku kata si A jelek banget atau gimana, aku selalu nurutin. Kalau misalnya kayak pengen pergi ke mana, aku nggak mau ke tempat A nih, tapi teman aku pengen ke tempat A, aku ikutin. Padahal sebenarnya diri aku tuh nggak mau. Kalau kata orang-orang sekarang tuh kayak jadi people pleasure gitulah. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh nggak boleh ya teman-teman, karena itu tuh bikin diri kalian tuh kayak pertama pasti bakalan capek sendiri, yang kedua kalian tuh kayak nggak punya pendirian gitu. Jujur kalau misalnya diingat-ingat dulu sebelum aku pergi ke orang-orang yang profesional tuh kayak capek banget, bener capek gitu ngelakuin hal yang dilakuin yang harus gimana mau orang, tapi kita tuh nggak mau, tapi kita tuh harus ngelakuin, padahal kita nggak mau. Sebenarnya kalau misalnya kalian, perhatiin diri kalian sendiri, kadang kita selalu ngerasa ada penolakan, itu tuh bukan dari siapa-siapa, kayak diri kalian tuh kasihan sama diri kita tuh kayak, ngapain sih harus ngikutin si A, ngapain sih harus ngikutin si B. Tapi kadang ya namanya hati sama pikiran tuh kan nggak sinkron. Jadi kayak selalu ya udahlah gitu. Apa namanya? Waktu pas aku datang ke psikiater sama psikolog, aku kan sempat ditanyalah banyak hal, kayak ditanya contohnya kayak dia dikasih kuesioner gitu. Terus kayak kita harus ngisi apa yang kita rasain, terus ditanya-tanya selama kurang lebih 1 jam, baru psikiater tuh bisa ngediagnosa apa yang kita rasain. Waktu itu aku langsung didiagnosa dan dikasih obat dan penanganan yang emang cocok buat aku. Oh iya teman-teman. Oh ya buat teman-teman, aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya aku sempat dikasih tahu sama psikiater aku, ada satu quotes kayak gitulah, intinya kalau misalnya kamu selalu apa-apa gimana orang lain, apa-apa diatur sama orang lain, terus kamu ngerasa pengen di ngertiin atau gimana, sebenarnya itu tuh nggak perlu. Jadi kita tuh cuma butuh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala buat nemenin. Kalau misalnya kamu selalu pengen ngerasa dihargain, diperhatiin, pengen dihargain lah perasaan kamu kayak gimana, orang-orang tuh nggak bakalan ngerti kalau misalnya dia nggak pernah ngerasain ada di posisi kamu. Mau kamu sujud ke dia, mau kamu nangis darah, kalaupun dia nggak pernah ngerti apa yang kamu rasain, dia nggak bakalan ngerti. Kecuali kamu cerita ke orang yang emang pernah atau emang ngalamin hal tersebut, tanpa kamu bilang juga orang-orang pasti ngerti kok apa yang kamu sebut gitu teman-teman. Kalau misalnya untuk pokoknya jauh, kalau menurut aku buat survive dalam hal ini tuh kayak lebih baik mending jauhin orang-orang yang toksik. Kalau kalian tetap ada di lingkungan yang toksik, mau sampai kapanpun kalian nggak bakalan berkembang. Mendingan mulai dari sekarang daripada kalian terus-terusan ada di lingkungan itu gitu teman-teman. Next. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya. Sesi tanya jawab belum dibuka Teh Sophie. Oh iya maaf. Baik, nggak apa-apa. Terima kasih. Teh Sophie apa sudah selesai penyampaian materinya? Kalau dari aku udah. Oke, terima kasih Teh Sophie atas penyampaian materinya dan sharing pengalamannya. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka acara sesi tanya jawab.
Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyalakan raise hand dan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, saya persilakan kepada teman-teman untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Boleh, Saudara Rafli. Sudah raise hand? Bisa perkenalkan diri? Baik, Ibu. Sebelumnya apa suaranya sudah jelas? Jelas. Oh ya, baik. Terima kasih kepada para panitia dan Ibu dosen yang telah memberikan waktu pada saya untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf kameranya mati karena laptopnya ada gangguan. Ya, tidak apa-apa. Ya, baik. Kan menurut beberapa sumber yang saya baca terkait statistik kesehatan mental kan terutama pada saat pandemi itu bahwa kesehatan mental masyarakat Indonesia itu kan naik 68%. Tentunya kan ini jadi masalah serius. Tapi apakah aksesibilitas pengobatan kesehatan mental sudah setara dengan aksesibilitas pengobatan kesehatan fisik? Nah, dari kedua itu kan mana gitu yang harus diprioritaskan antara kesehatan fisik dan mental? Terima kasih sebelumnya. Boleh kepada Teh Alma atau Teh Sophie untuk menjawab pertanyaan berikut. Boleh mau Alma atau aku? Terlalu cepat nggak? Atau harus diulang? Ya udah aku aja yang jawab ya. Jadi Rapli nanya kalau misalnya lebih penting mana pengobatan fisik atau mental ya? Atau gimana ya? Iya. Maaf. Iya. Eh, Maksud saya itu akses pengobatan antara kesehatan mental itu udah setara belum sama akses pengobatan kesehatan fisik? Dan mana gitu yang harus diprioritaskan antara kesehatan mental dan fisik? Oke, baik. Menurut aku, karena beberapa pengalaman aku, akses dari buat kesehatan mental tuh sekarang udah kayak setara sama kesehatan fisik ya. Soalnya sekarang beberapa rumah sakit juga udah menyediakan buat pelanggan BPJS. Jadi kayak misalnya orang-orang yang buat orang-orang yang emang pengen banget buat ngecek kesehatan mental atau Astagfirullahaladzim. Kayak kesehatan mental tapi misalnya belum ada budget, mereka bisa pakai BPJS sama kayak pengobatan fisik juga. Tapi kalau misalnya yang didahulukan, otomatis mungkin bisa dijawab sama yang dari pihak rumah sakit atau mungkinnya tapi bisa nanya ke orang-orang yang ada di bidangnya itu. Terima kasih. Baik, apakah cukup menjawab pertanyaan, Raffi? Terima kasih jawabannya cukup menjawab. Baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang akan bertanya? Jika teman-teman mungkin nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman boleh juga buat sharing cerita tentang mental health yang pernah dialami teman-teman. Boleh teman-teman santai aja di sini, kita bahas apapun juga boleh, curhat juga boleh. Ingat bakal ada saldo GoPay untuk peserta yang aktif. Jadi mohon teman-teman semuanya untuk aktif ya. Bantu kami untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Terima kasih. Teteh, aku mau nanya. Boleh? Sebelumnya maaf ya, off-cam akunya belum mandi. Ya. Aku mau nanya. Halo, ini kedengaran jelas gak? Kedengaran jelas, Raffi. Mau nanya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Boleh mau diajukan kepada siapa pertanyaannya? Boleh kedua-duanya juga. Oh, baik, kepada Teh Sophie dan Teh Almauri.
Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, faktor apa aja sih yang mempengaruhi kesehatan mental? Baik, ini setahu aku ya, takutnya mungkin ada teman-teman yang lebih paham atau mungkinnya bisa, ngasih sharing juga di sini. Kalau menurut aku, faktor yang pertama yaitu lingkungan. Karena kalau misalnya kita ada terus di lingkungan yang menurut kita tuh toksik, itu tuh bakalan benar-benar ngaruh ke kesehatan mental kamu. Karena kalau misalnya kita ada di lingkungan yang sportif, yang positif, pasti lama-kelamaan kita bakalan terus ngikut sama yang positif itu. Terus bakalan apa namanya? Ngelatih mental kita buat kayak berpikir berpikir untuk menjadi yang lebih baik. Kalau misalnya tetap di lingkungan yang toksik, mau segimanapun kamu berubah atau gimana, mungkin bakalan terus-terusan mental kamu sakit, karena pasti banyak banget contohnya kayak omongan-omongan yang nyakitin hati dan terus pasti kepikiran juga. Kalau dari aku segitu. Dari Teh Almauri mungkin ada tambahan? Kalau dari aku mungkin dari faktor genetik juga bisa menyebabkan kesehatan mental ya, yang punya riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Jadi ada faktor genetiknya gitu. Selain itu mungkin dari kekerasan dalam rumah tangga atau enggak mendapatkan musibah kayak pelecehan seksual yang kayak gitu, mungkin dapat menyebabkan salah satu faktor bisa terkena penyakit mental. Baik, apakah sudah terjawab, Wafi? Udah Teh, makasih. Ya. Boleh teman-teman, apakah ada yang mau bertanya lagi? Sebelumnya izin bertanya Teh. Boleh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Oh, boleh izin memperkenalkan diri, nama saya Farujir Rusmani, umur saya 18 tahun. Sudah. Langsung bertanya aja ini. Ya, langsung aja. Ya. Simpel sih pertanyaannya, cuman gini doang, bentar. Apakah kesehatan mental berpengaruh terhadap kesehatan tubuh? Apa boleh diulang? Terlalu kecepatan. Oh, terlalu kecepatan. Ini Teh. Apakah kesehatan mental itu berpengaruh besar terhadap kesehatan tubuh kita? Oh. Oke, apakah sudah terdengar jelas oleh para pembicara? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Teh. Mohon diberikan jawaban yang Boleh kepada Teh Alma dan Teh Sofi agar menjawab pertanyaan Pak Ruji yang tadi. Oke, baik. Maaf, tadi itu namanya siapa? Pak Ruji. Pak Ruji. Oh ya. Kesehatan mental bakal ngaruh sama kesehatan fisik ya? Setahu aku iya. Contohnya kayak kamu punya GERD atau MAH, kalau bisa disebabin yang pertama dari stres. Jadi kalau misalnya kesehatan mental kamunya juga nggak baik, pasti bakal ngerembet ke kesehatan fisik lainnya gitu. Kalau aku segitu. Dari Teh Almauri mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin kalau dari aku, karena kan setiap orang beda-beda ya, kalau misalkan punya penyakit mental, cara mengatasinya, ada yang mungkin mabuk, ada yang
apa sih, kayak nyakitin diri sendiri, kayak pisau di kesini itu loh. Itu kan biasanya orang-orang kan beda-beda ya cara mengatasinya. Mungkin bisa berdampak juga pada fisik karena kita yang kurang bisa mengontrol dirinya. Mungkin seperti itu, Pak Ruji, apa sudah terjawab? Baik, ada lagi yang akan bertanya atau mungkin ada yang mau sharing? Assalamualaikum Teh, izin bertanya. Boleh. Ini Teh maaf ya pakai Zoom-nya Mama. Perkenalkan nama aku Dewi Samu siapa? Aku kelas 12. Mau bertanya, kalau misalkan faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perubahan mental pada remaja? Udah Teh, itu aja. Terima kasih. Boleh langsung saja kepada para pembicara. Boleh mau aku dulu atau Alma? Faktor-faktor apa saja kan tadi? Iya Teh, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan mental pada remaja? Kalau dari aku sih mungkin tadi juga udah aku bilang ya, dari faktor keluarga yang misal kurang adanya komunikasi yang baik, atau juga dari sosmed juga faktor yang sangat besar menurut aku, karena kita tuh jadi overthinking gitu loh, jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu tuh belum tentu kejadian, kan itu kan mungkin ngaruh gitu loh ke mental kitanya. Itu mungkin dari aku. Dari Teh Sophie mungkin ada tambahan. Teh Sophie. Baik. Teman-teman, Teh Sofinya lagi ada kendala sinyal. Oh iya. Boleh dilanjutkan dulu pertanyaan. Ini ada yang udah raise hand kepada Muhammad Fikri. Boleh perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas. Baik, nama saya Muhammad Fikri Fauzan Najib, asal dari Bandung. Saya ingin bertanya, dan sebelumnya sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Mungkin apakah saya boleh bertanya dua pertanyaan? Boleh. Baik, yang pertama, apakah mengenai kesehatan mental pada zaman dahulu dengan zaman sekarang sama atau berbeda? Karena kan zaman sekarang kan kita adanya teknologi dan seperti sosmed, dan kebanyakan gangguan kesehatan mental juga bisa terjadi karena sosial media ya. Dan mungkin kita juga bisa melihat beberapa contoh ya yang pernah viral atau pernah terjadi di sosial media. Yang pertama itu. Dan yang kedua, yang saya perhatikan tadi itu kan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu kan ada dari lingkungan dan orang tua. Nah, jika dari orang tua bisa menyebabkan gangguan kesehatan mental, lantas kita untuk mengobati kesehatan mental kita itu bagaimana gitu. Kita kan ke psikiater itu kalau kita masih kecil gitu kan, kita butuh bantuan orang tua juga gitu. Nah, solusinya bagaimana?
Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Sudah sangat jelas. Baik, kepada pembicara Al-Mauri dan Teh Sofi untuk menjawab pertanyaan Saudara Muhammad Fikri. Untuk pertanyaan Maaf, pertama, di aku akan saya yang ulang. terakhir pertanyaannya agak kurang terdengar, boleh diulang? Pertanyaan kedua adalah mengobati kesehatan mental karena orang tua itu gimana caranya? Boleh mau Alma dulu apa aku? Teh Alma ada kendala sinyal, Teh. Mungkin Mama Sofi bisa dibantu. Kalau yang pertanyaan pertama, menurut aku kalau kesehatan mental di zaman dulu tuh kayak ada. Pasti ada. Karena kan kalian sendiri, pas kalian sendiri pasti pertama kayak ngelihat ODGJ. Dari kecil pasti kalian ada kan yang ODGJ, ketemu ODGJ. Itu tuh pasti otomatis kesehatan mental tuh udah ada dari dulu. Cuman kita lebih aware sama zaman sekarang, karena zaman sekarang banyak banget informasi tentang mental health gitu. Pertanyaan yang ke satu ada yang mau diinin dulu atau gimana? Gimana Saudara Fikri? Mungkin maksud saya itu apa ya, perbedaannya gitu. Jadi faktor mungkin kan zaman dulu itu kan faktornya mungkin dari lingkungan dan bahkan orang tua juga bisa ya. Dan sekarang kan faktornya itu kan bertambah dari sosial media. Nah, perbedaan gejala pada zaman dahulu dan sekarang mungkin ya. Apakah ada perbedaan atau sama-sama saja gitu? Terima kasih. Apa bisa dipahami? Oke, maaf ini. Kalau faktornya sih sama. Yang pertama pasti dari kata Teh Alma juga ada genetik. Yang kedua pasti faktor lingkungan juga. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu itu pasti belum banyak yang terdeteksi karena kita tuh nggak tahu, kita nggak aware sama mental health itu sendiri. Kalau misalnya zaman sekarang banyak yang terdeteksi, tapi banyak juga yang self diagnose. Jadi banyak banget di sosial media yang mungkin banyak kayak ciri-ciri bipolar, ciri-ciri ini. Padahal kalau misalnya kalian baca itu tuh kadang gak semuanya kalian ini, cuman kayak aku nih kata si web A aku ada depresi, kata si web B aku ada bipolar. Padahal kalian tuh belum ngecek ke orang-orang yang profesional gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya yang dulu itu tidak terdeteksi karena kitanya nggak tahu, karena kita nggak aware, kalau yang sekarang banyak terdeteksi, tapi banyak juga yang self diagnose. Jadi nggak banyak orang yang pergi ke psikiater sama psikolog gitu. Sebagian orang tuh sebagian orang tuh cuman ngandelin dari self diagnosnya dia sendiri, dari web-web, dari internet kayak gitu. Ada mau disangkal dulu atau bagaimana? Suara aku terdengar nggak ya? Terdengar, Teh. Aman. Fikri, gimana? Ada yang mau disangkal atau sudah cukup jawabannya? Mohon maaf, mungkin satu lagi ya, mengenai self diagnose. Nah, mengenai self diagnose ini apakah emang
benar-benar tidak diperbolehkan atau cuma hanya dihindari, karena kan mungkin jika kesehatan mental itu terganggu, mungkin ada penanganan pertama mungkin ya, mungkin penanganan pertamanya itu ya mungkin dengan cara self diagnose gitu kan. Apa mungkin apakah untuk mencegah terjadinya kesehatan mental memburuk gitu ya, penanganan pertamanya apakah self diagnose atau langsung saja ke psikiater gitu. Dan jika emang penanganan pertamanya bisa dengan cara self diagnose, bagaimana gitu bagaimana cara self diagnose yang baik gitu, apa bisa dipahami? Dipahami. Oke, baik. Self diagnose itu sebenarnya kita tuh emang benar-benar nggak boleh self diagnose. Itu tuh kayak bahaya banget buat diri kita gitu. Contohnya kayak gini, kamu datang nih ke dokter, terus bilang, dok saya kayaknya penyakit jantung, soalnya saya lihat di web gejala-gejalanya kayak gini. Saya udah minum obat buat penyakit jantung, padahal kamu tuh nggak ada penyakit jantung atau cuman mungkin kayak kelelahan aja. Bahaya nggak kalau kayak gitu? Kalian bisa minum obat yang emang nggak sesuai apa yang harusnya kalian minum gitu. Kalau misalnya penanganan pertama, kalau misalnya kalian udah ngerasa ada gejala, ini ya aku tekenin, karena nggak, kalau misalnya cuman stres biasa atau burn out atau emang kalian cuman kemudian itu tuh hal yang wajar gitu. Kecuali kalau misalnya kalian ada hal-hal yang kemudian itu ngeganggu aktivitas kalian, kalian bisa langsung pergi ke psikiater sama psikolog buat lebih tahu apa sih yang terjadi sama diri kalian gitu. Jadi penanganan pertamanya, kalau kalian udah ngerasa diri kalian tuh ada sesuatu yang nggak wajar, kayak ada hal yang emang nggak normal gitu sama mental kalian, kesehatan mental kalian, kalian bisa langsung datang ke psikiater sama psikolog. Jangan pernah self diagnose, jangan pernah diagnos diri sendiri cuman gara-gara baca dari web atau baca dari aplikasi-aplikasi gitu maksudnya. Kalau misalnya kalian udah baca tapi ngerasa ada sesuatu, ngerasa ini udah contohnya udah sama nih kayak aku gitu misalnya, mending langsung aja pergi ke orang-orang profesional, ke psikiater atau psikolog biar kalian tuh tahu apa yang kalian alamin tuh apa gitu. Apa mau ditanyain lagi atau gimana? Baik Teh, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, sebentar ya kita break dulu 3 menit karena adzan zuhur sedang dilaksanakan.
Baik, teman-teman, dari jawaban Teh Sophie tadi, mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Teh Taskia, raise hand, apa ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahkan? Teh izin bertanya sebelumnya. Boleh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taskia, umur saya 19 tahun. Jadi orang nggak enakan itu apa termasuk penyakit mental? Kalau iya, cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan ini bisa diajukan kepada Teh Sophie. Kepada Teh Sophie. Kalau rasa nggak enakan itu hal wajar ya teman-teman. Kalau misalnya itu cuman yang kalau misalnya buat penyakit mental, aku nggak bisa bilang, tapi mungkin bisa jadi enggak, bisa jadi iya, karena kan itu bukan kapasitas aku. Cuman kalau lebih baik kalau misalnya dikurangin, jangan jadi people pleaser buat orang lain, karena diri kita juga perlu dicintai daripada kita harus ngedengerin, harus nggak enakan sama orang lain, tapi kita seenaknya sama diri kita sendiri gitu. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Teh Taskia? Yes, sudah. Terima kasih. Baik, dari tadi Fajar, Noprian, raise hand terus. Boleh? Bila ada pertanyaan? Izin masuk, Teh. Ada suaranya nggak? Ada. Perkenalkan, nama saya Fajar. Umur masih underage. Izin bertanya. Boleh. Kapan sih kita harus ke psikiater atau psikolog? Soalnya saya nggak bisa ngediagnos diri sendiri gitu. Jadi masih bingung kapan kita harus ke sana. Terima kasih. Boleh mungkin kepada Teh Alma atau Teh Sophie untuk menjawab pertanyaan Fajar. Boleh mau Teh Alma? Oke, kalau dari aku, mungkin tadi itu pertanyaannya tuh kapan kalau misalkan ke psikiater atau psikolog mungkin nggak bisa apa sih namanya, waktunya tuh kan kalau ke psikolog kan bebas, jadi kayak kalau misalkan di dalam diri kita udah nggak apa sih, nggak kuat gitu sama masalah yang kita hadapin, mungkin kita udah bisa mulai ke psikolog. Nah, kalau misalkan masalah mental ini udah benar-benar kayak bikin kita depresi berat atau apapun itu yang mungkin lebih parahnya lagi, kita bisa mungkin nanti dari psikolog bisa dianjurkan untuk ke psikiater. Mungkin dari aku. Sophie, apakah ada tambahan? Ada hal yang ganggu banget aktivitas kalian, kalau misalnya kalian emang, atau misalnya nggak terlalu ganggu, tapi kalian emang pengen ke psikolog aja, itu nggak apa-apa kok. Kalian bisa datang aja langsung ke mereka, karena mereka bakalan welcome sama semua masalah kita gitu. Baik, Saudara Fajar, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, Teh. Terima kasih. Baik,
sudah cukup banyak pertanyaan yang kami jawab. Sesi tanya jawab akan kami tutup saja ya. Baik teman-teman. Baik teman-teman sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas tentang menjaga kesehatan mental di usia remaja. Sebelum sesi ini kita akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan hasil webinar hari ini. Jadi, sebentar. Jadi kesimpulan hari ini adalah kesehatan mental adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang mana ia mendapatkan gangguan atau penyakit mental sehingga ia tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, serta tidak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara harmonis dan seimbang. Remaja yang memiliki kesehatan mental dapat dilihat dari ciri-ciri biologis, kognitif, dan juga sosial emosionalnya. Upaya pemberian dukungan terhadap kesehatan mental dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu dengan cara promosi, prevensi, dan intervensi. Dan untuk kesehatan mental ini sendiri tidak cukup dengan self-diagnose atau mengecek dengan sendiri. Cara mengeceknya kita mungkin bisa pergi ke tempat profesional seperti psikolog atau psikiater. Jadi teman-teman jangan mendiagnosis sendiri ya, karena ini mungkin bisa membahayakan diri sendiri. Baik. Teman-teman, terima kasih telah berpartisipasi dalam webinar kali ini, dimulai dari awal pemaparan materi sampai dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya, teman-teman yang ada di sini jangan dulu leave karena kita akan mengumumkan peserta yang aktif dari sesi tanya jawab tadi. Nanti akan saya alihkan kepada MC. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, semoga kita bisa berjumpa di webinar yang lain. Saya alihkan kepada MC. Baik, terima kasih Teh Siva atas kesempatannya. Sebelumnya, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Teh Risti. Terdengar. Baik. Demikian serangkaian webinar Menjaga Kesehatan Mental 2022. Semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin. Sebelum saya tutup acara ini, saya akan mengumumkan pemenang peserta yang aktif dan kami telah berdiskusi. Pemenangnya adalah Kang Muhammad Fikri yang dari tadi bertanya, boleh nanti Kang Muhammad Fikri boleh nanti kirim nomor GoPay-nya ke saya ya, boleh nanti saya isi GoPay-nya. Terima kasih Akang Teteh semuanya yang sudah aktif berpartisipasi dalam acara ini. Dan terima kasih Sama-sama, banyak Risti. juga. Terima kasih banyak juga kepada pembicara, moderator, dan peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Untuk sertifikat webinar akan dibagikan secepatnya. Atas nama Master of Ceremony, saya Risti Nurri Hadatul Aishi dan panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara webinar ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa ketemu Risti. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.